Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kepada kita taufik kembali untuk menghadiri majlis yang penuh berkah ini, majlis Al-Quran, majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, direnungi dan ditadaburi ma'ani dan makna-maknanya, yang merupakan majlis-majlis yang terbaik, yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya di atas dunia ini. Salam beserta salam kita doakan untuk uswah, qudwah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga diberikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 231 sampai 233 atau 234 nanti, tergantung waktu yang tersedia, tapi insyaallah minimal sampai 233. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 231 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa." Dan jadi sebelumnya Bapak dan Ibu, kita hari ini masih membahas sehubungan dengan hubungan suami istri dalam proses perceraian ya. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan, mungkin bagi sebagian peserta terkesan tema-tema ini mungkin kurang menarik dan lain sebagainya. Namun memang konsep kita dalam kegiatan kita di bertafsir Al-Quran ini adalah mentadaburi Al-Quran dari awal dan terus berurutan sampai ayat-ayat berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang sampai khatam. Sehingga kita punya sejarah dalam hidup kita pernah mengkhatamkan mentadaburi Al-Quran dan pernah juga membaca Al-Quran secara bersama-sama dalam majlis seperti ini. Tentunya ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa nanti, fadilah keutamaannya di akhirat kelak di hadapan Allah, di mana kita bisa membanggakan diri kita di hadapan Allah pernah dahulu di dunia mengkaji kitabnya, mentadaburinya bersama-sama, dan tentunya juga kita satu sama lain saling memberikan kesaksian insya Allah. Jadi hari ini kita masih membahas tentang perceraian. Namun Bapak dan Ibu, meskipun ini tema yang mungkin kurang menarik bagi sebagian Bapak dan Ibu, tapi sebetulnya ini adalah fenomena yang sangat banyak terjadi hari-hari ini di masyarakat kita. Perceraian ya semakin tinggi angkanya, namun sebagian besar masyarakat kita abai tentang hukum-hukum perceraian ini, sehingga banyak hak-hak yang tidak tertunaikan, dan ketika hak itu tidak ditunaikan maka orang tersebut jatuh kepada kezaliman yang tentunya akan membawa kepada dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun." Dan jika engkau telah menceraikan istri-istrimu, wanita-wanita, fabalaghna ajalahunna, dan mereka kemudian telah berakhir masa iddahnya, telah sampai mereka kepada ajalnya. Ajal di sini adalah masa iddah ya, tergantung posisinya. Kalau dia wanita yang hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau dia wanita biasa yang tidak hamil, maka iddahnya kemarin sudah kita sampaikan 3 kali suci ya. Maka kalau itu semua telah sampai iddahnya, baik itu talak 1, talak 2 atau talak 2 ya tentunya maksimal ya. Karena kalau talak 3 tidak bisa lagi rujuk. Maka Allah mengatakan kalau wanita-wanita yang telah engkau ceraikan itu dan telah sampai dia kepada iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka kalau kalian ingin, tahanlah mereka, artinya rujuklah kembali kepada mereka ya, baik rujuknya itu di masa iddah atau setelah masa iddah. Apa bedanya rujuk di masa iddah Bapak dan Ibu dengan di luar masa iddah? Kalau seorang suami yang hari ini menceraikan istrinya, lalu istrinya tersebut masuk kepada masa iddah, maka ketika iddahnya itu belum habis dan suami mungkin mendapatkan hidayah ya, mungkin karena emosi atau mungkin karena salah paham dan lain sebagainya, dia terpikir untuk rujuk kembali, maka rujuknya cukup dia kembali kepada istrinya, tinggal serumah, sekamar, atau mungkin bahkan melakukan hubungan suami istri, maka itu dihitung dia telah rujuk.
Tapi kalau seandainya dia telah berpisah dan telah habis masa iddahnya, maka untuk rujuk tentu harus kembali melangsungkan pernikahan seperti semula kembali, namun tentu dengan tata cara yang lebih sederhana, tidak mesti seperti di awal perkawinan di awal ya. Nah, Allah mengatakan fa'amsikuhunna bima'ruf. Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, artinya rujuklah kembali, tidak dilepaskan kepada orang lain, kembali kepada istri tersebut dengan cara yang baik. Atau kalau tidak ditahan, tidak dirujuk, maka sarrihuhunna bima'ruf. Atau kalau tidak, ceraikan betul sama sekali ya. Jangan lagi dirujuk, jangan lagi diperistri. Sarrihuhunna bima'ruf. Ceraikanlah mereka dengan yang baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian tahan mereka, jangan kalian rujuk kembali kepada mereka dengan tujuan untuk kembali memberikan kemudaratan, untuk menyiksanya kembali, menyakiti perasaannya ya, menyakiti tubuhnya bahkan naudzubillah ya. Lita'tadu, dengan tujuan untuk menganiaya mereka. Ini dilarang keras oleh Allah. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak pertama, kemudian setelah istrinya itu memasuki masa iddahnya, tiba-tiba 2 atau 3 hari atau 1 hari sebelum masa iddahnya itu habis, dia rujuk kembali, ya, dia rujuk sehingga menjadi istrinya yang sah. Kemudian dia siksa kembali, dia sakiti kembali, ya, dia perlakukan dengan tidak baik. Lalu setelah itu dia ceraikan kembali dan kembali masuk kepada masa iddahnya sekian lama seperti yang tadi disampaikan. Maka ini sebuah kezaliman, ya, sebuah dirar, mudarat yang melampaui batas yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan wa may yaf'al dzalik. Barang siapa yang melakukan itu, menggantung istrinya ya, bukan menggantung badannya maksudnya ya, menggantung tidak jadi diceraikan, rujuk kembali dengan tujuan untuk menyakiti perasaan istrinya berulang-ulang, mempermainkannya, maka kata Allah wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan yang sedemikian itu, faqad dzalama nafsah. Sungguh dia telah menganiaya dirinya sendiri. Jadi orang kalau berbuat aniaya, berbuat zalim Bapak dan Ibu, sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Karena dirinya tersebut yang berbuat zalim nanti kelak akan merasakan akibatnya, akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah di akhirat kelak, yaitu di neraka. Jadi kalau kita berbuat zalim, berbuat jahat, aniaya kepada orang, maka sesungguhnya yang harus kita kasihani adalah diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti orang, menghina orang, ya, merampas harta orang, yang sebetulnya itu adalah kita sedang menghabisi atau menyakiti atau menzalimi diri kita sendiri. Nauzubillah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan janganlah engkau menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai permainan. Baik dalam konteks perceraian ini, yang mana orang-orang yang mempermainkan perasaan istrinya dengan menceraikan, menikahi lagi, menceraikan lagi, menikahi lagi ya, dan menggantung masa iddahnya. Atau dalam konteks yang umum, janganlah sekali-kali kita menjadikan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dalil-dalil yang ada dalam agama ini atau hukum-hukum agama sebagai bahan candaan, ya, bahan tertawaan atau bahan permainan, ya. Orang-orang yang mencemooh ajaran Allah, nah, itu termasuk dalam konteks wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Orang-orang yang menghina syariat Allah, ya, menghina ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam berupa pakaian, berupa syiar-syiar Islam. Seperti yang banyak kita lihat ya, yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, maka di sini masuk dalam konteks larangan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ya, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kalau konteksnya dalam perceraian ini, ingatlah dulu ketika kita awal-awal menikah ya. Awal-awal menikah, di sana ada kebahagiaan, keromantisan, kecocokan, keserasian, ya, bahkan sampai memiliki keturunan, bahkan mendapatkan rezeki dari pernikahan itu, yang tadinya tidak punya apa-apa, begitu menikah dengan istrinya, terbuka rezekinya, terbuka pintu rezekinya, dan meningkat hartanya, maka ingat semua nikmat Allah tersebut, sehingga kita tidak mudah berbuat zalim, ya. Dan ingat juga betapa banyak kebaikan istri tersebut yang diceraikan. Artinya seburuk-buruk istri tersebut, dia pasti telah berjasa kepada kita. Dia pasti punya sifat baik, ya. Nah, ini Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum. Para ulama juga mengatakan ni'matallahi 'alaikum di sini adalah Islam, ajaran Islam, ya.
yaitu akidah tauhid, di mana Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Kalau secara khususnya mungkin bisa kita kaitkan dengan nikmat Allah yang berhubungan dengan pernikahan tadi, sehingga seseorang tidak mudah untuk mempermainkan atau menyakiti perasaan istrinya meskipun istrinya tersebut akan dia ceraikan sekalipun. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan ingat pula lah nikmat Allah, yaitu yang kedua, apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian daripada Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Allah telah menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim yang menjadi ladang pahala bagi kita dengan membacanya, menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita dalam kehidupan dengan ayat-ayat, firman-firman, hukum-hukum, ketentuan dan kisah-kisah yang sangat ajaib yang ada di dalamnya. Begitu juga wal hikmah, yaitu al-hikmah. Al-hikmah di sini adalah kebijakan, kebenaran, yaitu petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis beliau yang beliau sampaikan kepada kita untuk menjelaskan apa-apa yang tidak mudah kita pahami daripada Alkitab itu. Jadi Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah sekalian. Jadi ada Al-Quran yang menjadi dalil-dalil Al-Quran, dan ada Al-Hikmah, yaitu hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang fungsinya adalah ya'idzukum bih, yang dia adalah Allah itu mengajarkan kita dengan Al-Quran itu. Kemudian wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagi kita yang memiliki hati yang bening, hati yang suci, hati yang penuh dengan ketundukan ketika membaca ayat-ayat Allah yang mengatakan wattaqullah, ya, begitu terasa betapa Allah penuh kasih dan sayang kepada kita. Senantiasa Allah tidak bosan-bosan mengingatkan kita, bertakwalah kepada Allah agar kalian selamat, agar kalian kelak di akhirat mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, yaitu surganya Allah. Allah tidak mau menciptakan makhluknya kemudian Allah biarkan begitu saja menjadi calon-calon penduduk neraka, menjadi bahan bakarnya api neraka. Makanya Allah turunkan Alkitab, Allah utus para nabi. Bersama para nabi tersebut Allah berikan Alkitab, Al-Hikmah, ilmu-ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, tuntunan berupa sunnah, hadis Rasulullah SAW, yang tujuannya itu adalah untuk mengajarkan kalian, ya'idzukum bih, mengingatkan dan mengajarkan, dan kemudian Allah senantiasa memperingatkan kita untuk bertakwa kepadanya, dan ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, ya. Tidak ada satupun perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik kebaikan ataupun keburukan, kejahatan, kezaliman, kecuali pasti Allah Maha mengetahuinya. Kemudian di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi, hampir mirip dengan ayat yang sebelumnya, wa idza tallaqtumun nisa, dan jika kalian telah menceraikan istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, lalu mereka telah sampai kepada ajalnya atau iddahnya, telah berakhir masa iddahnya, ya. Lalu apa perintahnya? Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, maka janganlah kalian menghalang-halangi mereka untuk mereka menikah lagi dengan suami-suaminya. Nah, ini maksudnya apa Bapak dan Ibu? Fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian. Siapa yang dilarang di sini? Yang dilarang di sini adalah para wali-walinya perempuan yang telah bercerai tersebut. Janganlah kita sebagai ayah, sebagai abang, sebagai paman, sebagai orang yang bisa menjadi wali bagi si wanita yang telah diceraikan suaminya tadi itu, tampil menghalang-halangi anak kita, anak gadis kita, atau adik perempuan kita tersebut, atau keponakan perempuan kita tersebut, untuk menikah kembali dengan suami-suami yang telah menceraikannya tadi. Nah, ini tentu konteksnya kalau talaknya masih talak 1 atau 2. Karena biasa namanya manusia, ya, kadang-kadang setelah berpisah baru terasa, oh ternyata tidak ada yang lebih baik lagi bagi saya, kecuali istrinya yang telah diceraikan itu. Dan sebaliknya, perempuan juga mungkin menyesali, ya, dan merasakan kerinduan yang luar biasa kepada mantan suaminya, karena walau bagaimanapun beberapa tahun pernikahan itu meninggalkan kesan, meninggalkan kenangan yang luar biasa, maka sulit untuk dilupakan. Maka terlepas ada kesedihan di situ, ada luka, namun
karena pernah bersama, maka sebetulnya rasa cinta dan sayang lebih besar. Namun kadang-kadang karena emosi, syaitan, asung, fitnah, dan lain-lain, seseorang dengan mudah dia berpisah. Nah, ketika terjadi si istri tadi yang telah diceraikan, ya, dengan syarat masih talak 1 dan talak 2, dia ingin menikah kembali dengan suaminya. Yang mana suaminya itu datang, atau mantan suaminya itu datang kepada mantan istrinya, yuk kita menikah lagi ya. Sepertinya kita kemarin emosi, kita kemarin tidak bijaksana dalam menyikapi masalah, sekarang sudah sama-sama sadar, insaf, maka mereka ingin menikah kembali. Maka dalam hal ini Allah mengatakan, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Maka janganlah kalian para wali-wali si perempuan, ayah kandungnya, adik kandungnya, abangnya, ya, omnya yang menjadi wali, janganlah menghalang-halangi mereka untuk menikah kembali dengan mantan-mantan suaminya tersebut, idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika mereka sendiri berdua saling ridho, ya, sudah saling memaafkan, saling ridho dan sepakat, ya, dan sudah punya komitmen yang kuat untuk kembali menjalankan rumah tangga dengan penuh pengertian, penuh kesabaran, maka jangan sekali-kali mereka dihalangi. Ya, dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu dinasihati kepada kita, ya, Allah menasihati kita para wali, tujuannya adalah man kana minkum yu'minu billah. Diberikan kepada orang-orang yang menyatakan dia beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi ini sebetulnya larangan yang cukup keras ya Bapak dan Ibu. Karena mungkin meskipun tidak banyak ya terjadi, tapi ini suatu hal yang mungkin terjadi. Ada seorang ayah yang mungkin karena sakit hati dengan menantunya yang menceraikan anak gadisnya begitu saja, atau mungkin seorang abangnya atau adiknya, maka mereka sampai mengancam gitu, jangan coba-coba mendekati anakku lagi, ya, yang telah dinikahi kemudian diceraikan seenaknya. Nah, itu seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi seperti itu selama keduanya memang berniat kembali. Namun tentu Bapak dan Ibu, kita sebagai orang tua juga tidak bisa berlepas diri begitu saja. Kita juga harus mengamati dan memantau ya. Kadang-kadang yang namanya anak, karena takut tidak ada yang menafkahinya, karena takut mungkin tidak ada pendampingnya, karena takut mungkin omongan orang, begitu suaminya yang serigala itu tadi berniat kembali karena hawa nafsu saja, kalau ada tujuan tersembunyi, kemudian membujuk istrinya dan istrinya terperdaya, maka tentu sebagai orang tua kita tidak ingin ya anak kita jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama atau masalah yang sama. Tetap orang tua diberikan ruang untuk menasihati anaknya. Bahkan kalau bisa panggil itu mantan menantunya itu ya, panggil, tanyakan apakah dia betul-betul telah insaf, telah sadar dan berkomitmen untuk menjadi seorang suami atau ayah yang baik lagi buat istri dan anak-anaknya. Jadi memang tidak dibolehkan menghalang-halangi, melarang, tapi juga tidak boleh abai begitu saja ya. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Dzalikum, yang demikian itu maksudnya yang mana Bapak dan Ibu? Yang demikian itu adalah maksudnya menerima kembali menantu itu menjadi menikah dengan istrinya atau ipar atau siapapun. Itu lebih baik kata Allah daripada kita menghalang-halangi mereka. Karena kalau dihalang-halangi ya bisa jadi semakin parah ya. Sang istri ya semakin sedih ya, karena dia tetap walaupun bagaimana rasa cintanya masih besar kepada suaminya tersebut ya, tapi karena suaminya yang arogan akhirnya diceraikan. Namun mungkin suaminya telah insaf, sadar, taubat. Kalau kita menghalang-halangi maka yang terjadi adalah keburukan. Istri bisa saja stres ya, bisa saja hilang semangat hidup. Yang suami juga mungkin gelap mata melakukan hal-hal yang tidak baik ya, mencoreng nama keluarga dan lain sebagainya. Atau mungkin jatuh kepada perzinahan, nauzubillah ya, meskipun mantan istri, mantan suami, kalau sudah habis masa iddahnya, kemudian mereka terjerumus kepada melakukan hubungan, maka itu jatuhnya adalah perzinahan, nauzubillah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui kata Allah. Jadi Allah telah sampaikan ajaran-ajarannya dalam ayat-ayat ini karena Allah Maha mengetahui mana yang baik dan mana yang terbaik untuk kita semua, sementara ilmu kita terbatas. Bahkan kita banyak yang tidak tahu daripada yang kita tahu.
Kemudian Bapak dan Ibu ikhwanul akhwat rahimakumullah, di ayat yang ketiga, ayat 233 Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Di ayat ini Allah kemudian bercerita tentang kewajiban seorang istri yang diceraikan dan hak anak, ya. Haknya anak. Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Dan para ibu-ibu, ya, para ibu-ibu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Nah, ini baik dalam konteksnya wanita yang diceraikan atau yang tidak ada masalah sama sekali, ya, artinya dia bukan bercerai. Di sini ada informasi Allah berikan, seorang ibu itu hendaklah dia menyusukan bayinya, anak-anaknya, selama 2 tahun penuh. Nah, ini berarti perintah dari Allah Bapak dan Ibu. Meskipun nanti dalam kalimat berikutnya Allah berikan juga keringanannya. Pada dasarnya sebelum lanjutan daripada ayat ini turun, yaitu liman arada ay yutimmar radha'ah, dahulu Allah wajibkan kepada setiap ibu itu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Ya, jadi 2 tahun itu adalah 24 bulan, ya, sejak masa kelahirannya, ya. Meskipun ada khilafiyah ulama di sini. Kalau berpegang kepada ayat yang mengatakan perempuan itu hamil atau mengandung anaknya dan menyusuinya selama 30 bulan. Berarti 6 bulan hamil, 24 bulan menyusui. Maka kalau seandainya ada yang hamil sampai 8 bulan, 9 bulan, maka berarti masa menyusuinya dikurangi. Yang jelas masa hamil dan masa menyusui Allah katakan itu 30 bulan minimal, ya. Jadi kalau ada orang masa kehamilannya dan masa menyusuinya atau masa kehamilannya kurang dari 6 bulan, maka para ulama mengatakan itu sudah pasti kehamilan di luar nikah. Karena seminimal kehamilan yang sah itu adalah 6 bulan, ya. Kecuali kalau memang keguguran itu lain lagi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu, para ibu-ibu itu dia hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, ya. Nah, di sini ulama juga menjelaskan kalau sudah 2 tahun maka tidak lagi anak tersebut disusui. Bahkan dalam penelitian, anak yang disusui lebih dari 2 tahun itu bermudarat karena air susu ibu tersebut telah berubah sehingga tidak lagi menjadi manfaat bagi bayi. Jadi kalau sudah 2 tahun sudah cukup, ya. Dan memang berat menyapih anak yang menyusui itu sebuah perjuangan juga, ya. Tapi kita tentu harus mensiasati agar masa menyusui itu hanya 2 tahun saja. Liman arada ayyutimmar radha'ah, 2 tahun penuh itu ditujukan kepada bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya, ya. Jadi kalau ibu-ibu itu karena kesibukan, karena lain sebagainya, maka dia tidak mesti sempurna 2 tahun penuh. Atau di sini kalau kita konteksnya adalah dalam perceraian, seorang wanita yang diceraikan suaminya, maka dia tetap diminta untuk menyusukan anaknya 2 tahun. Tapi kalau dia tidak mau, ya, mungkin cuma maunya 12 bulan saja, 14 bulan saja, maka sang suami tidak bisa memaksa istrinya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, ya. Dan bagi anak yang dilahirkan, maka bagi artinya apa? Bagi anak yang disusui tersebut, bagi ayahnya ada kewajiban untuk memberi rezeki istrinya. Baik istri yang memang sedang masih diperistri, belum bercerai. Begitu juga kalau dicerai, maka ketika dia seorang wanita yang menyusui, mungkin dia diceraikan ketika dia sedang menyusui, atau mungkin diceraikan ketika dia sedang hamil, maka masa menyusui yang 2 tahun itu menjadi kewajiban suami untuk menanggung nafkahnya. Ya, tentunya yang namanya bayi menginginkan air susu ibunya banyak, tentu sang ibu harus makan yang baik. Nah, diberi makan begitu, ya. Nah, dalam masa inilah seorang suami yang menceraikan pun wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut, ya. Wa kiswatuhunna, begitu juga pakaiannya bahkan. Jadi dalam masa menyusui itu 2 tahun itu sang istri wajib diberikan nafkah untuk menyusui anaknya dan begitu juga diberikan pakaian. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang beradab, dengan cara yang ma'ruf, yang sopan, ya, yang penuh dengan kebaikan, tidak dengan cara-cara yang menyakiti.
La tukallafu nafsun illa wus'aha. Di sini Allah mengatakan tidaklah dibebani seseorang itu kecuali dengan kesanggupannya. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Artinya dalam konteks memberikan nafkah tadi, seorang suami itu juga tidak dibebani melebihi kemampuannya. Kalau memang seorang pengangguran ya dapatnya cuma Senin Kemis pencariannya gitu ya, ya dia memberikan sekedar yang dia mampu. Tapi kalau dia punya harta yang banyak, punya kelebihan, punya gaji yang besar, maka wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang diceraikan tersebut. Namun Allah mengatakan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Sama dengan ayat Al-Qur'an di akhir surah Al-Baqarah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani seseorang itu melebihi kemampuannya. Kalau memang tidak ada uangnya, berarti nggak bisa dipaksakan. Ya, yang harus dikedepankan adalah naluri seorang ibu. Nggak mungkin karena nggak dikasih nafkah sama ayahnya si bayi tersebut, lalu istrinya meninggalkan atau ibunya meninggalkan anaknya tergeletak begitu saja, tidak disusui ya. Apalagi kalau dia punya uang juga, punya kemampuan untuk mencari makan dan menyusui anak bayinya tersebut. Kemudian Allah mengatakan la tudarra walidatun biwaladiha. Janganlah dibuat menderita seorang ibu karena anaknya. Artinya apa? Jangan sampai dia dibiarkan menyusui tanpa diberikan nafkah. La tudarra walidatun biwaladiha. Artinya apa? Kalau seandainya kita punya uang dan kita ingin anak tersebut menyusui dan istri sanggup menyusuinya, maka istri yang pertama berhak untuk menyusuinya, bukan wanita lain. Karena dalam penjelasannya ada orang yang karena ingin menganiaya perasaan istrinya, mentang-mentang dia yang seorang ayah, karena punya uang, dipaksa anak tersebut direbut untuk disusui oleh wanita yang lain. Lalu diberikan upah. Nah, dalam hal ini Allah mengatakan la tudarra walidatun biwaladiha. Janganlah seorang ibu itu dibuat menderita karena anaknya, bukan anaknya yang membuat dia menderita ya, ayahnya tadi. Yang dalam proses persusuan itu seharusnya ibunya yang menyusui diberikan nafkah, maka jangan sampai dihalangi nafkah tersebut atau dipaksa mengambil anak tersebut diberikan ke orang lain, lalu orang lain yang diberikan nafkah, padahal seorang ibu dialah yang paling berhak untuk menyusui anaknya. Wala mauludul lahu biwaladih. Dan jangan pula seorang anak tersebut dijadikan mudarat bagi ayahnya, yang oleh ibunya tahu ayahnya nggak punya pencarian, nggak punya pekerjaan, nggak punya gaji dan punya penghasilan, dipaksa untuk memberikan nafkah. Jadi jangan sampai anak yang lain itu membuat mudarat bagi ayahnya karena dipaksa untuk memberikan nafkah 1 bulan katakanlah 10 juta begitu. Padahal gajinya cuma mungkin 3 juta atau 4 juta ya. Nah, ini tentu keluar daripada akhlakul Islamiyah. Kemudian Allah mengatakan wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan bagi pewaris daripada anak tersebut, dalam artian jika anak yang lahir ini tidak punya ayah, ya mungkin ayahnya meninggal ya setelah dia lahir kemudian meninggal sehingga tidak ada lagi yang menafkahi ibunya yang sedang menyusui, maka Allah mengatakan wa 'alal warithi mithlu dzalik. Maka pewaris si bayi, omnya kah ya, omnya dari pihak ayahnya ya, kakeknya kah, siapapun ahli warisnya, maka wajib mereka untuk memberikan nafkah kepada ibu si bayi ini atau mantan istri daripada saudara mereka atau anak mereka ini. Jadi kewajiban menafkahi istri yang diceraikan yang sedang menyusui itu, di samping melekat pada suami sesuai dengan kemampuannya, juga melekat kepada ahli warisnya yang lain seandainya si suami atau si ayah tersebut meninggal ya. Nah, ini penting bagi kita Bapak dan Ibu, barangkali kita punya saudara lalu bercerai dan istrinya tersebut dalam keadaan menyusui anak daripada anak kita atau saudara kita, maka ketika anak tersebut meninggal sekalipun, kita tetap wajib untuk memperhatikan kehidupan mantan menantu atau mantan ipar ya atau apalah namanya yang terutama sedang menyusui ya. Fa in arada fisalan an taradim minhuma, maka kalau seandainya keduanya si suami dan si istri fisalan ingin menyapih si bayi tersebut antara minhuma wa tasyawurin, dan setelah melalui permusyawarahan, fala junaha alaihima. Artinya kalau keduanya sepakat ingin menyapih si bayi di bulan ke-15 misalkan, di bulan ke-13. Nah, kalau keduanya sepakat, maka kata Allah fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya ya.
yang namanya sudah sepakat, istri mungkin tidak sanggup lagi menyusui, suami juga tidak punya uang, ya sudah, kita berhenti di sini, tidak lagi saling menuntut begitu ya. Maka kata Allah, fala junaha alaihima. Kemudian wa in aradtum, adapun jika kalian wahai para suami atau mantan suami, an aradtum, kalian ingin antastardiu auladakum, kalian ingin meminta orang lain untuk menyusukan anak-anak kalian, jadi bukan ibunya ya. Mungkin dia melihat ibunya ini terlalu sibuk atau mungkin tidak punya ASI, ya ASInya tidak mengalir dan lain sebagainya macam, atau ibunya ini mungkin tidak peduli dengan anaknya, maka kata Allah, wa in aradtum an tastardiu auladakum, kalau kalian ingin anak bayi kalian tersebut disusui oleh orang lain, fala junaha alaikum, maka kalian tidak berdosa, enggak masalah kata Allah, selama idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, selama kalian memberi pula apa-apa yang kalian diberikan berupa rezeki dengan cara yang baik, artinya diupah. Boleh seorang ayah yang telah menceraikan istrinya dan punya anak yang sedang dalam masa menyusu, kalau memang ibunya itu tidak peduli, tidak acuh ya, menyia-nyiakan, atau mungkin dia ingin anak tersebut disusui oleh wanita lain yang kualitas ASInya lebih baik ya, dan tentunya si istrinya mungkin setuju ya, maka kata Allah dibolehkan dengan syarat orang yang menyusuinya tersebut juga harus diberi upah ya, diberikan upah. Jadi ada upah menyusui. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi Allah mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah ya. Bertakwa di sini dalam konteks perceraian ini, dalam konteks menafkahi, dalam konteks yang umum juga. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian lakukan itu maha melihat ya. Mungkin kita cukupkan 3 ayat dulu ya Bapak dan Ibu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.